Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan mengenai turunan integral trigonometri. Untuk soal nomor 1 yaitu, tunjukkan secara geometrik bahwa limit θ mendekati 0, sin θ per θ sama dengan 1. Nah, langkah pertama yang harus kalian cari yaitu panjang BC-nya. Dengan cara, perhatikan segitiga BOC, maka sin θ sama dengan panjang BC per panjang OB. Karena panjang OB ini merupakan jari-jari lingkaran yang bernilai 1, sehingga jika dan hanya jika sin θ sama dengan panjang BC, nah panjang OB-nya kita substitusikan. Jadi per 1. Jika dan hanya jika panjang BC sama dengan sin θ. Langkah kedua yang harus kalian cari yaitu panjang AD-nya. Dengan cara perhatikan segitiga AOD. Maka tan θ sama dengan panjang AD per panjang OA. Karena panjang OA ini merupakan jari-jari lingkaran yang bernilai 1, sehingga jika dan hanya jika tan θ sama dengan panjang AD per, nah panjang OA-nya kita substitusikan. Jadi per 1. Jika dan hanya jika panjang AD sama dengan tan θ. Selain itu, dari gambar diperoleh luas segitiga BOC kurang dari sama dengan luas juring BOA kurang dari sama dengan luas segitiga AOD. Nah, untuk mencari luas segitiga BOC dengan cara 1/2 kali panjang OA kali panjang BC. Untuk luas juring BOA, kita mencari dengan cara θ per 2pi dikali pi kali R kuadrat. Untuk luas segitiga AOD dengan cara 1/2 kali panjang OA kali panjang AD. Nah, kita substitusikan apa yang tadi kita peroleh. Jika dan hanya jika 1/2 panjang OA-nya tadi 1 kali panjang BC-nya tadi sin θ. Kurang dari sama dengan θ per 2pi kali pi, kemudian R kuadratnya 1 dikuadratkan, kurang dari sama dengan 1/2 panjang OA-nya 1 dan panjang AD-nya tadi tan θ. Jika dan hanya jika sin θ kurang dari sama dengan θ kurang dari sama dengan tan θ. Jika dan hanya jika sin θ per sin θ kurang dari sama dengan θ per sin θ kurang dari sama dengan tan θ per sin θ. Jika dan hanya jika, nah sin θ per sin θ itu 1, kurang dari sama dengan θ per sin θ kurang dari sama dengan tan θ per sin θ-nya kita ubah menjadi 1 per cos θ. Jika dan hanya jika 1 lebih dari sama dengan sin θ per θ lebih dari sama dengan cos θ. Dengan menggunakan teorema Apit didapatkan jika dan hanya jika limit θ mendekati 0, 1 lebih dari sama dengan limit θ mendekati 0 sin θ per θ lebih dari sama dengan limit θ mendekati 0 cos θ. Jika dan hanya jika 1 lebih dari sama dengan limit θ mendekati 0 sin θ per θ lebih dari sama dengan 1. Sehingga limit θ mendekati 0 sin θ per θ sama dengan 1 ini terbukti benar. Untuk penyelesaian nomor 1, di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics. Kita buktikan apakah limit θ mendekati 0 sin θ per θ sama dengan 1. Di sini kita masukkan functionnya. Menggunakan limit. Di sini saya menggunakan variabel X ya. Sama saja.
Nah, kita lihat bentuk grafiknya. Nah, di sini menunjukkan 1 ya. Maka limit X mendekati 0 sin X per X atau sama saja dengan limit theta mendekati 0 sin theta per theta itu sama dengan 1. Untuk soal nomor 2, tentukan panjang dari tangga terpanjang yang dapat dibawa melintasi belokan koridor yang tampak pada gambar di bawah ini. Jika diasumsikan bahwa tangga dibawa sejajar terhadap lantai. Nah, penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu AR-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa panjang tangga terpanjang itu AB. Nah, segitiga BSQ ini sama saja dengan tan theta sama dengan SQ per BS sama dengan B per BS. Untuk segitiga AOB itu, tan theta sama dengan OA per OB sama dengan B tambah AR per A tambah BS. Nah, samakan ruas kanan dari dua persamaan di atas. Menjadi B tambah AR per A tambah BS sama dengan B per BS. Jika dan hanya jika BS kali B tambah AR sama dengan B kali A tambah BS. Nah, kita kalikan ya. Jika dan hanya jika B kali BS tambah AR kali BS sama dengan B kali A tambah B kali BS. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan B kali BS. Jika dan hanya jika AR kali BS sama dengan BA. Jika dan hanya jika AR sama dengan BA per BS. Nah, dalam segitiga BSQ telah diperoleh tan theta sama dengan B per BS. Maka AR sama dengan A tan theta. Selanjutnya perhatikan segitiga AOB. Maka sin theta sama dengan AO per AB. Nah, AB ini sama dengan AO per sin theta sama dengan A tambah AR per sin theta. Kemudian substitusikan AR ke A tambah AR per sin theta. Sehingga AB sama dengan A tambah AR per sin theta. Jika dan hanya jika AB sama dengan A tambah A tan theta per sin theta. Kemudian, jika dan hanya jika AB sama dengan A tambah A tan theta per sin theta. Jika dan hanya jika AB sama dengan A per sin theta tambah A kali tan theta per sin theta. Jika dan hanya jika AB sama dengan A per sin theta tambah A kali, nah tan theta per sin theta kita ubah menjadi 1 per cos theta. Jika dan hanya jika AB sama dengan A kali sin theta pangkat negatif 1 tambah A kali cos theta pangkat negatif 1. Jika dan hanya jika AB sama dengan A kali arcus sin theta tambah arcus cos theta. Nah, agar panjang AB ini maksimum terhadap sudut theta, maka D kali AB per D theta sama dengan 0. Nah, kita substitusikan AB-nya. Maka D kali A sin theta pangkat negatif 1 tambah A kali cos theta pangkat negatif 1 per D theta sama dengan 0. Jika dan hanya jika A kali negatif 1 kali sin theta pangkat negatif 1 kurangi 1 kali cos theta tambah A kali negatif 1 kali cos theta pangkat negatif 1 kurangi 1 kali negatif sin theta sama dengan 0. Jika dan hanya jika negatif A kali sin theta pangkat negatif 2 cos theta tambah A kali cos theta pangkat negatif 2 sin theta sama dengan 0. Jika dan hanya jika A kali cos theta pangkat negatif 2 sin theta sama dengan A kali sin theta pangkat negatif 2 cos theta. Jika dan hanya jika A sin theta per cos theta pangkat 2 sama dengan A cos theta per sin theta pangkat 2. Jika dan hanya jika A kali sin theta pangkat 3 sama dengan A kali cos theta pangkat 3. Jika dan hanya jika sin theta
pangkat 3 per cos theta pangkat 3 sama dengan 1. Nah, sin theta per cos theta ini tan theta kan? Jadi, tan theta pangkat 3 sama dengan 1. Nah, tan theta ini sama dengan, maka tan theta itu sama dengan akar 1 dipangkatkan 3 sama dengan 1. Maka, sin theta sama dengan 1 per akar 1 tambah 1 sama dengan 1 per akar 2. Nah, sama dengan 1 per 2 akar 2. Kenapa 1 per 2 akar 2? Karena penyebut itu tidak boleh ada akarnya. Kemudian untuk cos theta sama dengan 1 per akar 1 tambah 1 sama dengan 1 per akar 2. Sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, substitusikan sin theta dan cos theta ini ke A per sin theta tambah A kali 1 per cos theta. AB maksimum sama dengan A per sin theta tambah A kali 1 per cos theta. Jika dan jika AB maksimum sama dengan A per akar 2 per 2 tambah A per akar 2 per 2. AB maksimum sama dengan 2A per akar 2 tambah 2A per akar 2. Jika dan hanya jika AB maksimum sama dengan, kita jumlahkan karena penyebutnya di situ sudah sama. Sehingga 4A per akar 2. Jika dan hanya jika AB maksimum sama dengan 4A per 2 akar 2. Nah, AB maksimumnya itu berarti 2A akar 2. Sehingga panjang tangga terpanjang atau maksimum yang dapat melewati belokan koridor adalah 2A akar 2. Untuk soal nomor 3 yaitu hitung integral X tambah 2 kali sin kali X kuadrat tambah 4X kurangi 6 dx dengan lebih dari satu cara penyelesaian. Nah, kita di sini menggunakan metode integral substitusi. Kita misalkan terlebih dahulu U sama dengan X kuadrat tambah 4X kurangi 6. Untuk memudahkan ketika menghitung ya. Kemudian du per dx-nya sama dengan, kita turunkan X kuadrat itu 2X, kemudian 4X itu 4, dan 6 itu kan konstanta. Konstanta diturunkan itu 0. Diturunkan terhadap X agar dapat mengubah disubstitusikan ke dalam dx. Berarti du-nya sama dengan 2X tambah 4 dx. Maka dx-nya itu du per 2X tambah 4. Kemudian kita substitusikan untuk dx-nya. Kemudian kita ubah X kuadrat tambah 4X min 6-nya dengan U. Sehingga integral X tambah 2 kali sin U kali du per 2 kali X tambah 2. Nah, di situ kan ada X tambah 2, kemudian di bawahnya juga X tambah 2. Kita X tambah 2 bagi X tambah 2 itu 1 ya. Jadi, 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena hasil dari X tambah 2 dibagi 2 kali X tambah 2 itu 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini kita kedepankan. Jadi 1 per 2 integral sin U du sama dengan 1 per 2 integral dari sin U itu negatif cos U ditambah C. Nah, sama dengan negatif 1 per 2 cos kali X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6 ditambah C. Untuk nomor 3 ini, saya menggunakan aplikasi Simbolab. Yang pertama menggunakan metode substitusi ya. Kita masukkan functionnya. Nah, hasilnya akan keluar, kita tunggu sebentar. Ya, bisa dilihat ya hasilnya. Hasil akhirnya sama dengan hasil manualnya. Dan terdapat grafiknya juga. Nah, selanjutnya menggunakan metode trigonometri.
Kita masukkan lagi functionnya. Kita tunggu hasilnya, dan ya, hasilnya pun akan sama seperti apa yang sebelumnya kita cari manual. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara install aplikasi Symbolab. Nah, kalian tinggal cari di Google Play Store aplikasi Symbolab, kemudian akan muncul yang logonya seperti di dalam video ini. Tinggal install aja, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya setelah dibuka akan seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Di sini saya akan menunjukkan cara install aplikasi Microsoft Mathematics. Nah, sebelumnya kalian harus download dulu aplikasinya. Setelah itu, klik 2 kali ini. Nah, klik yes. Tunggu sebentar. Nah, kita klik next. Setelah itu, I accept the term, ini checklist, kemudian next. 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 Install. Nah, finish. Setelah itu akan muncul ini, kita I accept the agreement. Next. Kita tunggu. Nah, finish. Setelah itu kita buka aplikasinya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bisa kalian lihat komponen-komponennya di sini. Ya, seperti ini. Untuk menginstal aplikasi Microsoft Mathematics bisa kalian coba.